Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi tersendiri terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian sendiri. Jika kedua kata itu digabungkan, maka akan menambahkan pengertian baru. Kata administrasi menurut kata asalnya etimologis berasal dari bahasa Latin dan administrate. Ad berarti insentif, sedangkan administrate berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, jadi tugas utama seorang administrator adalah memberikan pelayanan firma pada arti sebenarnya maupun dalam arti singkatannya menurut Usman 2011. Nah, ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 1 ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan positif dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergantung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Menurut Nur Hadi 1983. Eko Warla mengungkapkan bahwa administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya mengatakan penataan mengembangkan makna, mengatur, manajemen, memimpin. Sumber dayanya tersendiri dari sumber daya manusia, serta didik, pendidik, pemakai jasa pendidikan. Dua, sumber daya belajar atau kurikulum. Ketiga, adanya fasilitas, yaitu peralatan, barang, dan keuangan. Nah, yang kedua yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Ahmad Subra dalam bukunya Administrasi Pendidikan menyebutkan manfaat administrasi pendidikan bagi seorang tenaga pendidikan yang mempelajari administrasi pendidikan adalah yang pertama yaitu dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikul tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Kedua yaitu dapat menghindarkan kesalahan kerja atau evaluasi atau kerja tugas. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan pendidikan. Yang keempat itu mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga pendidikan. Adswir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong kemewasan dan memperbaiki kerja tersebut. Yang kedua itu menciptakan iklim kerja dan yang baik untuk menerapkan prinsip kehubungan manusia yang sehat. Yang ketiga yaitu mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media lainnya yang menempuh jalan dan tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan tersendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektif penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, jangka pendek dan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dari terlaksana proses pengolahan komponen. Nah, tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta pendidikan program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan mengarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Samping itu, secara operasional administrasi pendidikan bertujuan untuk yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan administrasi dalam bimbingan pendidikan. Yang kedua yaitu menciptakan iklim ruhainah, yaitu psikologis dan sosial dengan memperhatikan dan menumpuk kejujuran, amanah, moral, keikhlasan, dan bekerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan moral dan semangat kesetiawaan dalam suatu individu yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas kerja pada pekerja serta memperbaiki kualitas metode media dalam kaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan. Yang keenam adanya mengembangkan perubahan menginginkan dalam proses pendidikan dan seluruh aspeknya. Yang ketujuh yaitu mengembangkan antara proses pendidikan, tujuan-tujuannya, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan.
Fungsi proses administrasi pendidikan yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan prinsip dalam kegiatan administrasi dan dianggap sangat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun kelompok menurut Aswir 2005. Fungsi pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut menurut Hadi 1983 yang rencananya yang disusun dalam konteks pendidikan menurut Dr. Hadi Nawawi meliputi yang pertama itu perumusan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua itu penentuan bidang, yang ketiga itu menetapkan jangka waktu yang diperlukan, yang keempat menetapkan metode atau cara pencapaian tujuan, yang kelima itu menetapkan alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan tersebut, yang keenam ada yang merumuskan perencanaan evaluasi, yang kedelapan menetapkan jumlah atau sumber daya yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang dan organ-organ sehingga terjunnya suatu usaha dan mencapai tujuan yang telah disusun. Dalam langkah pengorganisasian ini ada dua hal yang pokok menjadi perhatian. Yang pertama yaitu menciptakan maksimas atau tenaga kerja. Yang kedua itu penentuan kerja yaitu penyelenggaraan dan pemenuhan tugas. Ciri-ciri pengorganisasian yang pertama itu pengorganisasian terkait dengan upaya pemimpinan atau pengolahan untuk mengadukan sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya manusia terdiri dari orang-orang. Yang ketiga yaitu adanya sumber daya non manusia meliputi fasilitas seperti gedung, panti dan perlengkapannya. Yang keempat yaitu sumber-sumber diintegrasikan ke dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu dalam organisasi terdapat pembagian tugas. Yang keenam, rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, dalam mencapai tujuan sumber daya manusia memerlukan Kemenak peran utama dalam paling menentukan. Yang ketiga yaitu attention, fungsinya penggerakan attention, akuntansi yang mengerahkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja. Yang keempat itu coring atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat. Dalam buku Ahmad Sabri dijelaskan dalam bagian subversi bahwa setiap pelaksanaan dalam program pendidikan memerlukan adanya pengawasan dan subversi. Pengarahan maksudnya memberikan bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan. Fungsional agar setiap kegiatan dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Kod Adin 3, adanya ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen administratif, adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama. Yang kedua yaitu manajemen operatif, adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Menurut Ngalim Purworo, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengiterasian sesuatu baik bersoni spiritual maupun materi yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan ini juga ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, pembiayaan, dan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan ini bekerja karena merupakan subset sistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri pada umumnya adalah agar kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Untuk dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan, serta ruang lingkup administrasi pendidikan ini adalah mencakup bidang-bidang yang sangat luas.
Hampir seluruh aspek yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan masuk ke dalam cakupan administrasi pendidikan seperti personil sekolah, kurikulum, keuangan, sarana, prasarana, DP kawasan, supervisi pendidikan, kependidikan, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.